Bukan bagian Bang Erdi. Ini disampaikan. Siapa yang membiayai? Betul nggak adik-adik masih? Siapa yang membiayai? Betul kan? Siapa yang membiayai ini? Kita tidak mempersalahkan. Persaingan dan perseteruan secara verbal para pejuang atau tim pemenangan paslon 01, 02 dan 03 menjelang puncak perayaan Pesta Demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 semakin seru. Salah satu di antaranya adalah perdebatan soal validitas dan orisinalitas beragam hasil survei yang ditampilkan ke publik. Yang diakui masing-masing tim bahwa saat ini paslon Prabowo Gibran bertengger di puncak klasmen survei. Perdebatan itu bermuara pada kecurigaan terhadap intervensi aktor-aktor politik tertentu yang mencoba mempengaruhi minat pemilih dan mendongkrak elektabilitas. Tim paslon 01 dan 03 terdengar ragu dan mempertanyakan orisinalitas survei. Dhanil Anzar jubir Prabowo Gibran secara gamblang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah memberi penilaian buruk terhadap lembaga-lembaga survei tersebut. Karena dipastikan bahwa mereka mempertaruhkan kredibilitasnya ketika meluncurkan hasil survei. Lalu, pihak kami malah akan menjadikan itu acuan untuk melakukan mapping. Di mana kekurangan kami dan di mana kelebihan kami. Lalu secara tegas beliau menyampaikan bahwa jika ada perbedaan hasil survei, langkah terbaik yang dipakai adalah dengan melakukan pendekatan intelektual, yaitu dengan melakukan konfrontasi data. Jika masih dirasa kurang pas maka yang perlu dilakukan adalah telah secara metodologis. Itu cara yang elegan. Perdebatkanlah datanya, adulah datanya. Itulah cara berpendapat secara ilmiah. Data lawan dengan data. Kalau kemudian datanya berbeda, maka kita debatnya pada metodologi. Nah, disitulah cara-cara debat ilmiah. Nah, Eriko Sotarduga jubir paslon Ganjar Mahfud memberi komentar. Menurutnya survei itu bisa dikondisikan untuk kepentingan tertentu. Bahkan, terindikasi survei diarahkan untuk mengkampanyekan pemilu berjalan satu putaran saja. Beliau secara tegas menyampaikan bahwa kemungkinan yang mungkin terjadi adalah pasangan 01 dan 03 yang mungkin masuk ke putaran kedua. Idealnya, lembaga-lembaga survei tersebut harus transparan menyampaikan ke publik tentang siapa yang membiayai atau mendanainya. Namanya survei. Survei itu bisa dikondisikan. Tidak percaya itu kan seharusnya disampaikan. Siapa yang membiayai? Betul nggak adik-adik mahasiswa? Itu kan harus transparan. Bestari Barus jubir paslon Anies Muhaimin mengatakan bahwa kita menghargai lembaga-lembaga survei tersebut. Dalam demokrasi itu diberi ruang dan tempat. Tetapi, jangan sampai lembaga-lembaga tersebut diboncengi kepentingan tertentu. Atau diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin kepentingannya tersampaikan ke publik. Perlu kehati-hatian. Itu pun angka menyedihkan menurut kami ketika kekuasaan ada di sebelah situ. Apa yang membiayai ini? Itu.